Dua raksasa Eropa tidak lebih baik dari timnas Indonesia U17. Thailand jadi tuan rumah Piala AFF U23, Gerald Vandenberg debut. Pandit nasional sarankan Nova Arianto rekrut pemain diaspora. Pembuktian Calvin Verdong sang raja konsistensi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua raksasa Eropa tidak lebih baik dari timnas Indonesia U17. Meski gagal mempermalukan Korea Utara U17, fakta menunjukkan bahwa timnas Indonesia U17 telah melampaui dua raksasa Eropa. Hal itu terbukti ketika Spanyol dan Belanda gagal tampil di Piala Dunia U17 2025. Sebagaimana diketahui, timnas Spanyol senior dianggap sebagai salah satu negara kuat di dunia. La Furia Roja pernah memenangkan berbagai ajang dunia, yang terbaru Piala Eropa 2024. Namun, kesuksesan itu tidak ditularkan kepada level U17. Timnas Spanyol U17 berada di grup A4 kualifikasi Piala Eropa U17 2025 yang sekaligus kualifikasi Piala Dunia U17 2025 bersama Jerman, Austria, dan Norwegia. Meski berstatus tuan rumah, Spanyol U17 hanya finish di posisi 3 dengan 4 angka. Spanyol kalah dari Jerman dan Austria yang finish di posisi 1 dan 2 serta lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara timnas Belanda U17 sejatinya mencapai babak kedua kualifikasi Piala Eropa U17 2025 seperti timnas Spanyol U17. Untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, The Orange Muda harus finish sebagai juara grup atau menjadi 4 tim peringkat kedua terbaik. Sayangnya, dari dua cara tersebut, timnas Belanda U17 gagal merealisasikannya. Mereka hanya meraih 1 poin dan finish di posisi keempat grup A4 yang berisikan Portugal U17, Serbia U17, dan Hungaria U17. Untuk itu, kegagalan timnas Indonesia U17 melaju ke semifinal Piala Asia U17 sejatinya bukan hal yang perlu disesalkan. Sebab, skuad Garuda Asia masih memiliki kesempatan berbicara banyak di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Sementara wakil ASEAN yang kerap meremehkan tim merah putih seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand hanya menjadi penonton saja. Pandit nasional sarankan Nova Arianto rekrut pemain diaspora. Keberhasilan timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025 menjadi perhatian tersendiri bagi para pengamat sepak bola nasional. Semangat kebangkitan pun dilontarkan usai skuad Garuda Asia gagal mempermalukan Korea Utara. Tak terkecuali dari Bungkus yang lebih memilih fokus menatap laga bergengsi di pentas dunia ketimbang menyoroti kesalahan pelatih seperti yang dilontarkan pandit lokal lainnya. Bungkus menilai ada beberapa faktor yang membuat timnas Indonesia U17 mampu bersaing di Piala Dunia U17 mendatang. Salah satunya ialah ia beranggapan bahwa PSSI perlu menambah kekuatan skuad Garuda Asia dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Sebab, di Piala Dunia U17 2025 nanti, timnas Indonesia U17 dipastikan bakal menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat dan berpengalaman seperti halnya lawan Eropa maupun Afrika. Secara skill, pemain yang ada lumayan bagus. Tapi untuk bersaing di Piala Dunia, kita juga butuh pemain dengan postur dan kualitas fisik yang lebih tinggi, ujar Bungkus. Selain menambah pemain berkualitas, Bungkus juga menyarankan pemain-pemain yang berlaga di Piala Asia U17 saat ini bisa menambah jam terbang di klub masing-masing. Menit bermain ini dianggap bisa mengasah kemampuan para penggawa Garuda Muda. Saran terakhir, Bungkus berharap dalam 7 bulan menuju Piala Dunia U17, PSSI yang saat ini dipimpin Ketua Umum Erick Thohir dapat memberikan fasilitas pemusatan latihan terbaik dan tepat sasaran kepada skuad asuhan Nova Arianto. Pembuktian Calvin Verdong sang raja konsistensi.
Konsisten tampaknya menjadi hal yang wajar ketika berbicara mengenai sosok Calvin Verdonk. Namun, hal ini semakin menjadi pusat perhatian lantaran sang pemain kembali menunjukkan kelasnya dalam laga lanjutan Liga Belanda. Sebagaimana diketahui, akhir pekan lalu Calvin Verdonk berhasil membawa NEC Nijmegen mempermalukan RKC Waalwijk secara dramatis dengan skor 2-1. Dalam statistik SofaScore, Verdonk mencatatkan 8 tackle bersih, 3 sapuan, serta menciptakan 2 peluang emas. Bek berusia 27 tahun juga melepaskan 2 umpan silang dan 3 umpan kunci. Meski tak mencetak gol atau assist, SofaScore memberikan angka 8,4 untuk penampilan Calvin Verdonk dan menjadi nilai tertinggi dalam tim. Tak pelak, Calvin Verdonk pun masuk dalam Team of the Week atau tim terbaik pekan ke-29 versi Football Zone dan ESPN-NL. Di ESPN-NL, Verdonk ditempatkan sebagai bek tengah kiri, berbeda dengan posisi aslinya. Sedangkan di Football Zone, Calvin tetap pada posisi murninya saat membela NEC Nijmegen. Verdonk sebelumnya mengatakan belum puas dengan kemenangan pekan ini. Dia menegaskan ingin membawa NEC Nijmegen lolos play-off kompetisi Eropa. Kami harus percaya bahwa kami bisa lolos ke play-off untuk tiket kompetisi Eropa. Di sana apapun bisa terjadi. Siapapun bisa mengalahkan siapapun. Tegas Calvin dikutip dari Forza NEC. Tentu ambisi tersebut mengingatkan pecinta sepak bola tanah air tentang tekad Calvin Verdonk membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi tersebut belum sepenuhnya tertutup mengingat skuad Garuda akan menjalani sisa laga kontra Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Thailand jadi tuan rumah Piala AFF U23. Gerald Vandenberg debut. Kabar menarik datang dari Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara yang kembali menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Mengutip dari unggahan akun Instagram @theasianball, Piala AFF U23 2025 rencananya digelar pada Agustus 2025. Bagi Thailand, ini merupakan ketiga kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Di 2 kesempatan awal menjadi tuan rumah, Thailand sekali juara dan menembus semifinal. Pada 2005 atau di edisi perdana Piala AFF U23, Thailand keluar sebagai juara setelah menang 3-0 atas Singapura di final. Kemudian, saat menjadi tuan rumah edisi terakhir Piala AFF U23 di tahun 2023, Thailand dihentikan timnas Indonesia U23 di semifinal. Saat itu, timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong menang 3-1. Sayangnya, di partai puncak, skuad Garuda Muda gagal juara setelah kalah adu penalti dari timnas Vietnam U23. Yang mengundang pertanyaan adalah, keputusan AFF kembali menunjuk Thailand sebagai tuan rumah. Belum diketahui pasti alasan induk sepak bola tertinggi di Asia tersebut. Namun, satu fakta menunjukkan bahwa Thailand lagi-lagi dipercaya sebagai pusat pesta sepak bola tertinggi di ASEAN tersebut. Tentu hal itu bukan menjadi masalah bagi sepak bola tanah air, sebab kini level timnas Indonesia sudah bukan lagi di Asia Tenggara. Kendati belum meraih gelar, tahun ini skuad Garuda sendiri sudah disibukkan dengan level tertinggi seperti Piala Dunia 2026. Terlebih, timnas U17 juga sudah mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung November mendatang. Namun yang menarik, Piala AFF U23 2025 bakal menjadi debut Gerald Vandenberg. Setelah menanti sejak Januari 2025, asisten Kluivert tersebut bakal merasakan sensasi menukangi skuad Garuda di ajang Asia Tenggara. Persiapan pun mulai dilakukan di mana Komisaris Utama PT Liga Indonesia Zainuddin Amali telah menyodorkan 60 nama kepada Gerald Vandenberg. Sementara Gerald Vandenberg sendiri sudah mulai aktif memantau pemain yang berlaga di Liga 1.